Oke, jadi senang sekali rekan-rekan semuanya sudah hadir malam ini pembicara yang sudah jauh-jauh dari Jogja. Saya juga membaca buku ini cukup cepat sebenarnya. Mohon maaf, Bung Irfan, kalau nanti banyak yang luput yang bisa saya tangkap dari isi buku ini. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu penulis. Beliau adalah Irfan Darajat, adalah staf pengajar di Studi Pengelola Arsip dan Rekaman Informasi UGM. Jadi beliau adalah pengajar sekaligus juga peneliti di Laras. Betul ya? Jadi teman-teman sekalian, dan untuk tulisan-tulisan soal musik dangdut, terutama soal Inul dan versus Roma banyak ya ternyata ya. Banyak. Ya, jadi meneliti ini sebenarnya penelitian pada tahun 2017 gitu. Tadi saya udah ngobrol sedikit juga sama Bung Irfan. Jangan-jangan kalau penelitiannya itu juga disambung dengan situasi sekarang. 5 tahun yang lalu musik koplo nggak semeriah ini gitu ya. Sekarang koplo udah versinya udah sangat beragam. Koplo plus apa ya? Ada, kita kalau nyari koplo itu versinya udah sangat beragam, plus reggae, koplo plus ska, koplo plus apa gitu tuh udah beragam dan banyak juga peminatnya gitu. Koplo kopi senja, oke. Maksain banget ya. Itu salah satu yang menarik di sini adalah menurut saya di sini buku ini dibagi menjadi 6 bab gitu ya. Ada pendahuluan, kemudian ada dangdut koplo, sejarah dan masa kininya. Jadi juga dibahas soal sejarahnya seperti apa dulu gitu ya. Karena ini perebutan antar klaim antara yang murni dan tidak murni gitu ya. Ada dangdut yang Melayu, ada dangdut itu katanya versi India, campuran macam-macam, dan itu dibahas di bab 2. Kemudian di bab 3 memang lebih spesifik meneliti soal Inul dan Roma dan menganalisis soal pemberitaan bagaimana Roma Irama berkonflik gitu ya dengan Inul yang kemudian termasuk juga ada peran Gus Dur yang juga mendamaikan di situ. Terus apalagi ya? Bukan mendamaikan sih, membela Inul sebenarnya gitu. Terus saya baru tahu tadi kata Om Akbar justru ada terjadi perdamaian begitu yang menurut saya justru berarti nggak kalah dong, berarti mereka melebur ya gitu. Jadi nggak ada batasan lagi antara yang wacana konfliktualnya udah nggak ada dong Bung, antara koplo non koplo, dangdut murni non murni. Sekarang itu mungkin debat itu udah nggak ada seperti waktu Roma merasa ternodai alirannya begitu ya. Sekarang karena tiba-tiba Roma nyanyi BTS, Roma nyanyi apa begitu, atau kolaborasi, atau tiba-tiba si penyanyi cilik yang Jawa Timur yang tiba-tiba ke istana, siapa namanya? Farel gitu loh. Ini fenomena apa lagi ya? Saya membacanya kalau dipakai pendekatan ini gitu, perkembangan berikutnya kok secepat itu koplo itu gitu, sehingga udah sampai ke kekuasaan, malah ke jantung kekuasaan gitu. Itu yang berikutnya juga soal politik Raja Dangdut, kuasa dan wacana. Ini juga melanjutkan sebelumnya sebenarnya pembahasannya ya Om. Soal Inul versus Romanya, kemudian kontrak struktural dangdut koplonya ini melihat bagaimana distribusinya. Kebetulan saya juga warga Pantura begitu ya, jadi tahu betul salah satu proses kalau pulang kampung ke Pati, saya satu daerah sama dia, dan ada di salah satu, dikutip di buku ini juga gitu ya, salah satu produksi dangdut koplo gitu ya, dari panggung ke panggung direkam kemudian diedarkan, dan saya menikmatinya di bis kalau pulang kampung. Kenceng gitu ya, koplo dari terminal sampai Jakarta itu sampai Cirebon kalau nggak salah, pokoknya pertengahan itu koplo terus gitu. Dan itu ternyata distribusinya adalah dari panggung-panggung dari Kabupaten Pati, Jepara, Rembang dan sekitarnya gitu. Dan di sini juga diulas bagaimana distribusi koplo itu juga terjadi. Kemudian yang terakhir, bab terakhir itu soal menggoyang kemapanan. Nah ini kesimpulannya, saya kira nanti bisa diterangkan lebih lanjut gitu. Apakah itu hanya sekedar menggoyang tapi tidak meruntuhkan
gitu ya. Karena nyatanya koplo dan variasi dangdut yang dianggap lebih murni itu ternyata udah bercampur baur. Tidak berpanjang lebar, saya akan berikan langsung kepada Mas Irfan untuk bisa menjelaskan pokok-pokok temuannya. Pertama mungkin metodologinya dulu, kemudian pokok-pokok temuan yang diulas di dalam buku ini dan kesimpulannya seperti apa. Monggo Bung Irfan. Ya, terima kasih Mas Ali, terima kasih teman-teman yang sudah datang, terima kasih teman-teman dari Margin Kiri. Mas, teman-teman kalau merasa terganggu dengan lampu ini, tadi saya iseng. Kelihatannya kalau ngomongin koplo kelihatannya harus suasananya pantura gitu. Terus saya minta ini diganti lampunya asli. Keganggu nggak teman-teman? Kalau keganggu bisa diganti. Om ya. Tadi suasananya harus pantura gitu. Nggak tahu. Teman-teman merasa terganggu dengan ini kah? Enggak ya? Atau nyaman ya, biasa di karaokean. Iya betul. Sikat ya. Lanjut. Ya. Sampai mana tadi? Belum sampai mana ya? Karaoke. Iya. Untuk terima kasih ke teman-teman sudah hadir di sini dari Margin Kiri. Terima kasih. Kios Ojo Kios sudah menyediakan tempat, teman-teman yang datang dari jauh menyempatkan datang ke sini, terima kasih. Kalau membicarakan buku ini saya akan memulai ceritanya itu jauh dari ke belakang, mengapa meneliti musik dangdut gitu ya. Mungkin pertanyaannya saya bisa bayangkan itu. Kalau pertanyaannya misalnya mengapa kemudian meneliti musik dangdut itu memang kalau saya tarik ke belakang saya studi di ilmu pemerintahan dan politik di UGM itu S1 saya belajar soal politik. Saya di masa kuliah itu saya merasa sangat lemah ya, studi politiknya itu lemah. Jadi saya nggak meneliti tentang pemilu, nggak meneliti tentang partai politik. Tapi saya merasa punya ketertarikan pada satu elemen dalam politik itu yaitu kekuasaan. Jadi saya meneliti soal kekuasaan dan waktu itu juga saya suka musik gitu. Maka ketika studi S1 itu saya membuat pengajuan untuk penelitian itu kaitan antara musik dan politik. Nah, itu sepertinya sudah banyak kajiannya. Betul. Ada sosiologi musik atau ada antropologi musik gitu ya yang membahas itu. Saya ingin membahas unsur politik dari karya musik gitu. Bagaimana sih munculnya? Bagaimana sih kekuasaan bekerja dalam musik? Nah, itu pertanyaan pertama. Ya. Rasa penasarannya di sana. Waktu itu kemudian di S1 saya meneliti tentang Sujiwo Tejo. Lantas sudah skripsi saya selesai. Itu juga diterbitkan oleh penerbit di kampus ya, penerbit kampus, ada badan risetnya gitu namanya Polgov gitu. Lalu kemudian di S2 saya karena saya merasa tidak begitu bersemangat mengambil ilmu politik misalnya pemerintahan daerah atau politik lokal dan lain-lainnya. Kemudian saya berniat untuk melanjutkan minat saya ini tentang politik dan musik, bagaimana kelindahan antara keduanya. Dan di titik itu pula saya ketemu bukunya, itu diterbitkan oleh Margin Kiri ketika saya S1 itu juga saya ketemu bukunya Bung Arya Wiratma Dilarang Gondrong itu. Dilarang Gondrong itu sangat-sangat menginspirasi saya. Yang kedua adalah bukunya Andrew Weintraub ya, soal dangdut. Dan saya merasa kalau orang Indonesia yang atau orang yang lebih dekat gitu dengan kultur dangdut, itu artinya orang yang tinggal di Indonesia, orang Indonesia dari kecil hidup dengan dangdut itu pasti juga bisa menulis dangdut lebih rasanya beda gitu sama bukunya Weintraub gitu, amatannya Weintraub. Makanya saya mulai mendekati dangdut ini sebagai satu kajian. Nah, awal mulanya adalah saya sangat terpantik ketika membaca
pemberitaan itu soal konflik Roma dan Inul. Ya, Roma dan Inul itu, Roma itu bisa bilang koplo itu ya koplo saja, dangdut ya dangdut aja. Dangdut koplo itu nggak ada gitu. Jangan digabungkan dua-duanya. Oh, ini berarti kok ada praktik kekuasaan di sini. Ada satu otoritas yang bisa menentukan ini koplo, ini bukan, ini dangdut, ini bukan, dan kemurnian seperti itu ya. Dan mungkin praktik itu juga terjadi di beragam pendefinisian musik-musik populer yang lain ya. Misalnya ini reggae, ini bukan, ini jazz, ini bukan, ini indie, ini bukan gitu ya. Kemudian dari sanalah saya berangkat menelusuri itu, mengapa bagaimana praktik kekuasaan yang kemudian dihadirkan oleh Rhoma Irama pada periode tertentu itu. Ya, ketika periode kenapa Roma bisa memiliki otoritas seperti itu. Akhirnya saya kemudian penelitian ini bergerak ke belakang dan ke depan ya. Dari titik tonggaknya Inul di 2003. Jadi saya memberi atau beberapa peneliti, beberapa cendekia itu memberi patok kapan dangdut koplo ini mulai bisa disebut titik kelahirannya itu di mana. Nah, itu ada kesepakatan di 2003, 2000 betul ya. Di situ Inul muncul ke televisi gitu. Nah, ketika muncul itu kemudian baru heboh semuanya. Dan pada waktu yang sebelumnya sebetulnya itu kaitannya nanti ada kaitannya dengan reformasi. Dangdut ketika reformasi muncul ada penguatan identitas lokal ya di daerah, sehingga muncul dangdut irama lokal itu sudah banyak sebetulnya muncul. Tapi ketika identitas lokal ini mulai menguat, maka percampuran irama dangdut dengan irama lokal itu pasti kemudian muncul. Nah, salah satunya yang kemudian naik ke permukaan adalah Inul. Maka disitulah titik tonggaknya ya. Ketika Inul muncul itulah kita anggap sebagai kelahiran dangdut koplo gitu. Lantas mengapa Rhoma Irama bisa punya otoritas besar itu gitu. Dia itu memboikot Inul ya. Dia memboikot Inul, dia dalam gugatannya kepada Inul itu saya menemukan saya rangkum menjadi 3 wacana besar. Yang pertama moralitas ya, goyangannya merusak moral bangsa gitu ya. Kemudian ya ada liriknya juga ya. Ada moralitas di sana. Yang kedua adalah ilegalitas. Ilegalitas mengapa? Karena dangdut koplo itu bermain musik cover, membawakan lagu-lagu dangdut sebelumnya, atau bahkan lagu-lagu yang bukan dangdut dibikin versi koplo gitu ya. Kemudian itu soal ilegalitas. Lalu kemudian mereka beroperasi manggung live kayak orang ngamen di hajatan. Terus kemudian isi pemilik acaranya ini merekam peristiwa itu. Lantas nanti yang mengolah itu bisa dibocorkan untuk kemudian dijual jadi visi dibacakan yang kemudian dinikmati oleh Mas Ali di bis itu ya. Yeah. Nah itu. Nah di situ ada faktor ekonomi. Apa-apa. Itu laku VCD. Tapi penyanyi aslinya tidak dapat apa-apa. Nah itu problem ya bagi Rhoma Irama itu problem. Kemudian yang ketiga adalah identitas musikal. Karena identitas musikal ini memang tadi sempat dibilang ya bahwa ini dangdut, ini koplo, jangan disamakan gitu. Nah, kemudian saya tertarik menelusuri ketiga wacana besar itu.
Apakah betul ya? Mengapa Rhoma Irama bisa mengklaim seperti itu dan bagaimana sebetulnya yang terjadi di dangdut koplo? Maka satu persatu saya telusuri ya dari moralitas ya, moralitas kesenian-kesenian daerah di lokal itu banyak sekali yang memiliki unsur trends atau kesurupan ya, atau ketidaksadaran itu. Ada jatilan, ada macam-macam. Di setiap daerah ada. Di Minang ada sendiri gitu ya. Di tempat lain ada. Di Makassar ada gitu. Nah, sebetulnya kan sudah punya bakat ya. Nah, koplo ini kan meminjam dalam ketukan kendangnya itu ada unsur repetitif dan temponya lebih cepat. Nah, itu masuk juga ke identitas musikal. Di sana itu identitas musikalnya kemudian campurannya banyak. Ya, terus identitas musikal itu juga membuat saya merunut Rhoma ini mengklaim dirinya dangdut yang murni itu dari mana? Ya karena Rhoma, lalu saya telusuri sejarahnya Rhoma. Rhoma itu seperti apa? Awalnya bagaimana? Sebelum Rhoma muncul jadi penyanyi dangdut orkes Melayu bahasanya waktu itu, dia penyanyi pop juga, ya akrab dengan lagu-lagu barat juga. Ya baru kemudian meledak ketika dia di orkes Melayu. Lalu ketika bikin soneta sama penyanyinya ada duetnya juga, ada Elvi Sukais. Kemudian itu menjadi meledak. Nah, Rhoma ini menghubungkan identitas musik dangdutnya itu sebagai musik yang akarnya dari Melayu ya. Jadi dia membuat akar saya ini musik Melayu, jadi ini musik Indonesia ya. Padahal kalau ditelusuri ya musik orkes Melayu yang punyanya, yang kemudian lahir atau berkembang di Indonesia itu sudah campuran antara Serdang sendiri sudah campuran. Ya, Delhi juga sudah campuran, ada budaya Arabnya, ya, ada Azapin Melayunya, ya, ada gambusnya gitu. Nah, dari musik yang sudah campuran ini kok bisa diklaim asli, ya. Aslinya apa? Aslinya campuran. Kan begitu ya. Jadi karena ini adalah formula yang lahir karena percampuran. Ya, jadi menurut saya itu unik sekali kalau mengklaim musik ini aslinya itu seperti ini. Ya, karena ini lahir dari percampuran, dari hibrid gitu. Ya, yang ada ya dari kalau sesuatu yang hasilnya campuran nanti berkembang lagi itu ya campuran atas percampuran ya, artinya campurannya bisa ditambah-tambah terus. Dan kemungkinan musik dangdut ini sampai ke koplo ini ya karena memang sifat aslinya, sifat lahirnya itu secara musikal itu memang sudah percampuran ya, sehingga ia sangat mudah untuk dicampur-campurkan dengan musik-musik irama-irama yang lain. Misalnya oke, kalau soneta menebalkan Melayunya, tapi ada rocknya juga. Ya, Elvi ada Indianya, ya, ada irama Indianya. Arafik Indianya kental, ya. Elia Kadam Indianya kental. Berkembang terus campuri Melayu gitu ya, campurin pop. Ada Cici Paramida. Ada macam-macam sekali. Sampai ke Maggie Z, sampai ke Roni. Sakit gigi ya Mas Roni kebetulan sekarang sedang menghayati lagunya Maggie Z. Lantas kemudian ketika itu masuk ke Indonesia karena sudah sifatnya campurannya, masuk ke klub-klub itu ya ditambahin ketika tren musik disco ya, kenapa tidak bikin disco dangdut? Ada ya, house dangdut itu ya ada gitu ya. Jadi dari campuran ada tambahan lokal gitu misalnya. Kita punya jaipong, kita punya jatilan gitu. Kawin juga dangdut sama itu, ya. Ada pongdut, ya. Ada sekarang pada akhir-akhir 2017-an itu ada jandut itu ya, yang di Jawa Timur ya, Pantura Jawa Timur itu muncul jandut. Dan pada waktu itu keluar itu yang mendapatkan spotlight itu bukan hanya penyanyinya ya, entah itu laki-laki entah itu perempuan. Biasanya dangdut lekat sekali dengan biduan ya, penyanyi perempuan. Ini tukang kendang itu mendapat porsi yang sangat besar di koplo ya, di semestanya koplo. Orang akan
mengetahui cakmet gitu sebagai pengendang. Yang itu kalau kita cari di YouTube itu ada drum camnya ya, endang camnya lah ya, gendang kamera itu ya, yang isinya hanya dia mengendang gitu, yang kadang-kadang kakinya naik untuk meredam dangdutnya, meredam kendangnya itu. Waduh, banyak tingkah ini. Udah mulai panas ini, pemirsa. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu di moral, wacana moral. Nah, musik lokal itu juga punya tradisi panggung yang secara moralitas itu tidak seperti yang Roma kategorikan. Mana yang sopan, mana yang tidak sopan, mana yang berlebihan, mana yang tidak berlebihan, mana yang pantas. Ya. Kita punya lengger, ya, di Banyumasan ada ronggeng, ya, ada macam-macam, ada ledek, ya, ada tayub, ya. Di Makassar juga ada, di Minang juga ada tradisi Minang. Ada erotisisme, ada apa namanya? Pertunjukan tradisional yang memang ada unsur erotisismenya di sana, dan itu berkembang dari masa ke masa. Ada juga tradisi saweran di sana. Saweran itu munculnya dari tradisi-tradisi kesenian-kesenian tradisional. Kesenian tradisional itu. Nah, kemudian dari dulu, kalau misalnya itu sudah ada dari dulu, mengapa yang diteriaki inul? Ya, artinya ada batas antara boleh main-main begitu asal tidak muncul ke televisi gitu. Nah, itu asumsinya. Kalau kamu tidak muncul ke televisi, tidak selaku ini, tidak mengganggu apa namanya aliran arus utama, silahkan saja gitu. Artinya ranahnya ya di situ-situ saja lokal. Tapi inul ini kan muncul dengan gebrakan. Kita mengingat lagi rombongannya penyanyi-penyanyi perempuan di masanya inul itu pasti selalu datang dengan tawarannya adalah goyangannya. Nah, ini goyangan termasuk salah satu pokok kunci juga ya. Ada Anissa Bahar punya apa? Ngebor. Patah-patah ya. Patah-patah ya. Uut punya ngecor. Inul punya ngebor. Siapa lagi nanti punya? Sampai Zaskia Gotik ya. Punya goyang itik gitu. Berhenti mungkin ya di situ. Oh, masih ada ya. Dribble itu masih ada. Duo Serigala. Ya, Ayu Ting Ting muncul dengan tidak pakai paket goyangan. Tapi kita bisa menelusuri semua penyanyi-penyanyi itu yang muncul dengan paket goyangan ya, bukan hanya suaranya tapi dengan sepaket gitu. Tawarannya adalah performa tubuhnya, goyangannya yang ditawarkan. Ada ngecor, ngebor, segala macam, banyak sekali. Nah, di sanalah kemudian kalau saya merunut itu ada konteks sosiokulturalnya. Ini merujuk kepada praktik-praktik yang ada di lokal. Ya, jadi mengapa itu jadi bermasalah sementara yang di lokal itu tidak bermasalah bagi Rhoma Irama. Nah, inilah yang kemudian saya menegosiasikan wacana moralitas yang besar ini dengan praktik yang lokal yang bisa dihubungkan gitu. Lalu wacana terakhir soal legalitas. Ya, soal legalitas ini ya, logikanya tadi seperti tadi yang ngamen gitu. Ketika masuk ke era itu sebetulnya era reformasi itu kan itu juga bisa kita baca sebagai perubahan praktik produksi dan distribusi musik populer ya. Artinya industri juga mulai berubah ya. Band-band indie produksi sendiri juga bisa ya. Praktik reguler di kafe itu juga sudah banyak. Nah, praktik nyanyi di kafe ini kan saya itu menyamakan apa yang dilakukan oleh orkes dangdut koplo ini dengan praktik mengamen dan praktik nyanyi di kafe. Karena dia membawakan lagu orang, ya dia dibayar untuk tampil. Kalau kamu tampil bawain lagumu sendiri semua, kamu ada di semestanya indie gitu misalnya. Kamu akan showcase indie koplo.
Sebelum indie koplo ini. indie yang minggir gitu. Lalu kemudian ketika kamu diundang untuk Mas ngisi kawinan orkes jenengan, saya pakai di kawinan saya. Itu kan jobnya adalah tampil. Bukan apa namanya menulis lagu atau showcase albumnya, tapi dia dibayar karena permainannya itu bagus gitu. Maka dia menampilkan lagu-lagu yang sudah ada, pasti punya bank lagu yang banyak. Begitupun penyanyi kafe pasti punya bank lagu yang banyak, sehingga itu dinyanyikan lah. Tapi ya ada tadi itu ya, ada kompleksitas di dalamnya. Saya yang manggil, saya juga bikin dokumentasi atas pertunjukan tersebut. Ya, kemudian ketika dijadikan itu masternya saya yang pegang, nanti orang syutingan, orang yang nyuting, yang dokumentasi itu punya celah untuk mendistribusikan. Rhoma Irama sempat menyebut ini sebagai pembajakan. Ya, saya juga ketika membicarakan hak cipta, ya, saya tidak ingin terburu-buru gitu. Pasalnya, kalau yang dituntut ini adalah penyanyinya, ini menjadi ya dia cuma tampil. Yang membocorkan itu kan orang lain. Ada kompleksitas infrastruktur yang lain. Ada si pengundang, pemilik acara, ada orkes, ada tukang syuting, ada tukang edit. Yang itu berbeda-beda. Yang itu beda-beda. Tukang bukan penyanyi dangdutnya yang menyebarluaskan. Ya dia diundang untuk tampil. Dan saya nggak bawa orkes itu nggak bawa tim dokumentasi. Ya, ketika dia yang dituntut, ya saya kira cuma tampil di acara kawinannya itu saja gitu. Nah, ini menjadi menarik ketika tawarannya itu semua orang ini nggak saling berhubungan, tapi punya pembagian keuntungan yang membuat mereka semua hidup. Si tukang syuting kerja, tukang dokumentasi punya duit, dia si orkes ini manggung, dia juga bisa terbawa oleh bis yang tadi diceritakan oleh Mas Ali. Kadang-kadang bis atau truk itu melintasi kota, melintasi pulau. Ya, lagu-lagunya Jawa, berbahasa Jawa, dibawa oleh supir-supir dari Jawa, kendaraan-kendaraan dari Jawa. Tapi kadang-kadang dia mengangkut sampai ke Lampung misalnya, ke Sumatera, ya, ke Sulawesi. Nah, proses distribusi yang seperti ini menyebarluaskan musik dengan cara seperti ini, saya pikir itu belum dilakukan oleh komunitas musik manapun. Ya. Atau dangdut sebelumnya. Ya, artinya kalau misalnya membicarakan kaitannya dengan indie, ya teman-teman indie harus belajar juga ini. Ya, bagaimana caranya bisa disetel bis antar kota, antar provinsi. Ya, itu mungkin menjadi satu PR yang berat ya. Karena mampu ya. Ya karena Kopo mampu membuat itu, dan bukan bandnya yang nyuruh gitu. Supirnya yang mau. Ya. Kalau saya nggak nyetel VCD ini, saya uring-uringan. Ya, dan uring-uringannya supir itu nyawa penumpang di tangan supir, kan begitu kan, kira-kira seperti itu. Artinya penumpang mau tidak mau itu negosiasinya ya sudah, kalau supirnya seneng ya kita mau sampai budek juga harus nurut aja gitu, terima saja gitu. Ya betul kan, artinya ada seperti itu yang disenangkan supirnya ya. Kalau supir senang, insya Allah penumpang selamat lah. Kita kira-kira seperti itu. Ini praktik seperti ini kan sangat-sangat menarik ya untuk dibicarakan, bahwa kita bisa membaca, kalau bisa membaca sampai situ, kita ngomongin produksi yang kompleks tadi, lalu ngomongin distribusi yang ajaib itu tadi ya seperti dia melawan apa itu semua itu? Melawan misalnya keterpusatan rekaman misalnya. Katakanlah kita membayangkan kalau mau caranya jadi pemusik yang terkenal itu seperti apa sih? Oh ya, harus datang ke Jakarta misalnya. Harus rekaman di studio musik di Jakarta misalnya. Artinya kan ada peninggalan keterpusatan dari Orde Baru yang kemudian kalau band mau terkenal, kita bawa demo ke Jakarta. Itu dilakukan band-band besar. Dan itu menjadi cerita-cerita sukses. Dewa 19. Ya, Padi. Ya, asalnya semuanya dari
bukan Jakarta, gitu misalnya ya. Ini saya sebutkan. Sehingga tertular menjadi satu pemikiran kalau saya mau besar itu harus ke Jakarta. Nah, dulu ya ketika saya menulis ini ya, menulis penelitian ini, saya pikir ini adalah satu tawaran untuk dari apa dunia dangdut koplo itu untuk menawar itu, untuk menegosiasi itu. Ya, Inul datang dari kampung-kampung akhirnya bisa tampil dengan dirinya sendiri. Televisi itu yang meminta sampai sekarang kita masih temui. Ya, kayak misalnya Denny Caknan itu tidak duluan pergi ke Jakarta. Apalagi kalau sekarang kita membicarakan distribusi yang lain, ya. Dulu setelah dari VCD ini kan suatu produk yang bilang berhasil di tempat orang yang menciptakannya. Misalnya Sony ya dari Jepang, VCD ini dipasarkan ke Eropa atau Amerika atau Asia. Ya, yang sana sudah nyaman dengan CD dan DVD. VCD ini kan kualitasnya lebih buruk dari DVD. Tapi di pasar Asia Tenggara gitu, apalagi di tempat kita itu laku keras. Sebetulnya format ini adalah format yang gagal, nggak laku di mana-mana kecuali di tempat kita ini, di Asia ini. Makanya kita dulu semuanya orang tua kita punya VCD player. Ya kadang dan itu kalau produksi sudah produksi Cina ya teknologinya itu bisa untuk nyetel yang bajakan. Nah itu udah nikmat ya, sudah cukupan lah sebagai apa namanya keluarga yang menikmati seni ya. Itu bisa menikmati video klip, video musik ya. Dulu saya ada ingat beli CD Guns N' Roses itu ya. Ya sudah the best itu VCD. Isinya pokoknya nggak tahu albumnya apa, tapi yang isinya ada video klipnya. Kadang-kadang juga video klipnya macam-macam. Dan itu juga pernah mengantar satu band dari Indonesia menjadi terkenal, yaitu Kangen Band. Kangen Band itu beredar VCD bajakannya, ya. Lagunya mendayu-dayu seperti itu, video klipnya gajah di padang rumput gitu ya. Itu pertama kali saya mendengarkan atau menonton VCD itu dari Kangen Band. Itu bukan punya saya tentu saja ya. Ini ya, tidak mau mengakui ya. Itu saya merasa pengalamannya itu sangat absurd sekali ya. Tapi kemudian ia terkenal gitu. Nah, format ini menjadi penting juga ya. Menempang di VCD ini laku keras, bisa disetel di di bis ya dengan ada video klipnya juga. Ya, ada yang versi karaoke-nya juga, ada teksnya juga. Ya, ada tulisannya juga, dilarang keras mengcopy VCD ini. Yang punya acara itu pasti gede. Ada siapa? Apa production ya? Anaknya Pak siapa? Iya, persis gitu. Gede. Nah, itu kalau itu membajak, ya kalau itu dikatakan praktik membajak, yang aslinya yang mana? Yang sunat. Enggak. Iya, ya kan? Artinya kalau itu dianggap membajak karyanya Rhoma Irama, itu aslinya yang mana? Kalau VCD atau CD bajakan, CD-nya ERK yang asli dikeluarkan di sini, saya bakar, saya jual sendiri. Itu bajakan yang punya saya ini. Yang manggung, yang terjadi di koplo, ini produksi sendiri mereka. Artinya tidak serta-merta saya menyepakati kalau itu istilahnya sama pembajakan gitu. Kalau pembajakan itu kan ada aslinya, lalu dikopi, dikomersilkan. Lah ini produksinya beda. Ini Rhoma Irama yang nyanyi, ini ada ahli hak cipta 2 orang nanti. Ini bisa didiskusikan soal hak cipta. Kalau urusannya mereka nanti soal hak cipta. Iya, betul. Tapi artinya praktik menegosiasi ya, saya katakan menegosiasi tentang hak cipta ini juga terjadi gitu di koplo ini. Meskipun sampai satu saat kelak gitu kita ketemu sama persoalan Jering menggugat Via Valen soal Sunset di Tanah Anarki. Iya. Ya, Sunset di Tanah Anarki itu juga kan sempat jadi problem ya. Nah, itu bahasan sendiri yang sangat menarik dan itu di luar,
buku ini. Ya, artinya saya juga Glenn Fredly featuring Dewi Persik kalau nggak salah. pernah betul, juga, gitu. betul. Terus lanjut. Iya. Ya, ya pendeknya saya mengamati ketiga wacana besar itu, ya kompleksitasnya. Artinya kalau dalam kesimpulannya, akhirnya saya menyatakan bahwa semua kemapanan ini, kemapanan soal identitas musikal yang coba dibangun oleh Rhoma Irama itu dinegosiasi sama koplo. Kemapanan soal wacana legalitas ini dinegosiasi. Soal moralitas dinegosiasikan juga ya. Soal moralitas pun demikian. Tapi apakah itu runtuh gitu ya pertanyaannya? Tidak, ternyata tidak runtuh ya. Makanya kemudian makanya kemudian saya memilih kata-katanya menggoyang kemapanannya. Artinya secara praktik kemapanan yang sudah dibangun itu sudah berhasil digoyang, dan ya meskipun belum runtuh, akhirnya kan kemudian di masa depannya kemudian karena sudah pernah tergoyang, mungkin guncangannya cukup kencang juga ya, kemudian membuat itu mau bernegosiasi ya, kemapanan itu mau bernegosiasi ya. Mungkin kemudian Irama mau duet sama Via Valen ya, itu kan pasti dalam bayangannya Inul kan, mengapa aku dulu nggak bisa kamu begitu kan gitu misalnya. Ini kan dalam imajinasi saya ya, kok Via Valen mau kamu duet sama Via Valen kok mau gitu. Nah, artinya kan sudah ada penerimaan, ada keterbukaan ya. Via Valen itu muncul awal-awal ya dengan wajah dangdut koplo yang baru juga menurut saya ya. Ketika itu juga penonton dangdut koplo itu ya sudah mulai memiliki kesenangan yang berbeda, bukan pada unsur goyangannya lagi gitu. Fokusnya bukan unsur goyangannya lagi, tapi suara misalnya. Ya, saya sempat beberapa kali menemukan komentar-komentar kalau di video dangdut yang penyanyinya seksi-seksi itu tapi suaranya jelek, fales, kurang, itu dikritik ya. Okay, iya. Kalau cuma begitu ngapain nyanyi, nggak usah gitu. Bener. Jadi ada perubahan dari penonton itu juga memilih sekarang, zaman Via Valen ke belakang. Ada juga tadi yang diputar, lagu yang awal diputar itu adalah saya mencatat juga bagaimana cara dangdut koplo ini mengolah tema-tema yang dekat. Ya, mengapa sih dia bisa sampai orang tuh banyak banget yang suka sama koplo gitu. Awal-awal itu orang ya karena menurut saya adalah secara tempo lebih cepat ya, menawarkan tawaran musikal yang rumusnya itu, kalau di sini saya ada Adorno juga. Rumusnya itu kalau kepengen lagu itu, kepengen hits itu ya menjiplak lagu yang pernah hits sebelumnya, tapi berikan pembedaan sedikit sehingga memunculkan perasaan bagi pendengarnya, kayaknya saya pernah dengar, oh tapi bukan, ternyata ini lagu yang lain yang bagus. Nah, perasaan itulah yang kemudian bisa membuat orang suka, karena aku kayaknya udah pernah dengar ini tapi ini bukan, ini baru kok. Nah, ini namanya kalau bahasa ininya plugging dan menimbulkan situasi kayak aku udah pernah denger ini tapi ini bukan. Nah, itu dimunculkan ya, teknik-teknik menulis lagu dalam dangdut koplo itu menurut saya juga canggih ya. Menurut saya juga mutakhir, dia bisa sangat dekat membahas persoalan-persoalan umat manusia. Wah, ini besar sekali. Umat manusia itu dengan jeli ya, dengan jeli dan teliti ya, dan dekat-dekat persoalan isunya itu dekat-dekat sekali. Nah, dan isunya kadang-kadang ya sengsara gitu, yang dibahas yang sengsara ya. Persoalan, saya juga membandingkan bagaimana cara membahas, misalnya Rhoma Irama membahas minuman keras dengan cara dangdut koplo membahas minuman keras. Itu cara tuturnya berbeda ya, karena Rhoma Irama kemudian kan punya manifestonya kan nada dan dakwah ya, musik harus berguna kalau dia digunakan untuk berdakwah ya. Kalau dangdut koplo ya lebih lugas, lebih jujur apa adanya gitu ya. Kalau mabuk itu ya
macam-macam gitu. Ada mabuk janda juga ada gitu ya, mabuk judi gitu. Nah, itu soal mabuk, soal oplosan ya. Kemudian saya tampilkan kalau Roma punya Mira Santika, kalau koplo punya oplosan gitu. Oplosan itu cara tuturnya berbeda dengan Mira Santika. Ya. Meskipun sama-sama menolak ya, menolak, udah dihentikan saja itu perbuatan melakukan itu. Tapi oplosan kan kita bisa bayangkan ya, ini ya kelas dan kerasnya ya, berbahaya gitu. Aqua mungkin campur alkohol 70% gitu ya, mungkin itu kan disebut oplosan juga. Nah, ini kan kreativitas ya, tapi membahayakan. Nah, kemudian soal kemiskinan, kalau kemiskinan dibahas oleh apa namanya, Rhoma Irama ada di gelandangan, kalau kemiskinan di koplo banyak juga ya. Yang saya sebutkan tapi di dalam buku itu lagu Ngamen ya, saya analisis keduanya ya. Ngamen itu termasuk lagu yang serinya panjang sekali ya, mungkin ada 17 atau 20 berapa ya. Nah, ini Ngamen 3 itu kesengsaraan semua. Aku anak orang miskin ya. Mudah-mudahan nanti di akhirat aku mendapat balasan ya, artinya logikanya, cara berpikirnya seperti itu. Ini kita bisa melacak lagi itu, apa cara berpikir seperti itu datang dari mana. Kemudian ya saya pikir itu beberapa contoh lagu. Ada juga Romangsamu Penak. Romangsamu Penak itu lagu yang menurut saya dalam kasus penciptaan lagu atau songwriting itu menurut saya mutakhir ya. Itu ada perdebatan, munculnya awalnya itu ada perdebatan antara TKW ya dengan kuli ya di rumahnya gitu. Jadi saling menyindir gitu. Wah, enak banget kerja di TKW itu. Karena kebanyakan dulu mereka banyak ya posting-posting di Facebook, bikin video gitu ya. Lalu kuli di rumah itu menggugat itu. Lalu TKW nggak terima loh. Emang kamu pikir rumangsamu itu kamu pikir kami di sini enak-enakan, kami di sini nggak ngosek WC, nggak bersihin WC. Kami juga di sini juga kerja sengsara ya. Ini bayangkan teman-teman, ada perdebatan antara orang-orang yang sama-sama kere. Iya. Orang yang sama-sama tidak beruntung gitu ya, tapi berdebat gitu. Nah, kemudian ada Nurbayan. Nurbayan ini penulis lagu yang menulis lagu pokoknya joget ya. Jadi iramanya seperti itu ya. Dan liriknya itu sangat-sangat luar biasa, nggak ngerti lagunya, nggak ngerti siapa penyanyi, yang penting aku joget aja. Nah, itu kan banyak ya kawan-kawan dulu ya di beberapa daerah itu, siapa yang nyanyi nggak tahu, yang penting saya mau ke sana mau menuntaskan kegelisahan atau kecapean di hidup harian, saya mau joget aja. Nah, itu saya pikir cukup. Nah, Nurbayan merangkum apa yang dicelotehkan oleh Prista ini sebagai TKW ini, kemudian disusun menjadi lirik lagu Romangsane Penak. Itu makanya kemudian saya catat sebagai satu titik dalam penciptaan lagu yang menurut saya cukup mutakhir ya. Caranya dari orang curhat itu liriknya kata per kata itu dijadikan lirik, itu jadikan lagu. Itu menarik sekali. Kemudian secara kesimpulan ya saya ingin mencoba menawarkan itu, tapi juga ya logika keterpusatan tadi belum benar-benar seutuhnya dapat diruntuhkan, karena kemudian satu kesempatan saya menonton Via Valen di lapangan Dengung di Sleman, di tempat saya di Jogja. Saya menonton itu, MC-nya itu mempresent Via Valen itu siapa yang kemarin tampil di televisi ya, siapa yang kemarin tampil di MNC, siapa yang kemarin sudah tampil, dia Via Valen. Artinya ukuran tampil di televisi itu masih menjadi ukuran puncak dari kesuksesan seorang penampil. Ini berarti ada ukuran, oh kalau kamu belum muncul di TV berarti kamu belum terkenal. Tapi sekarang FYP ya. Mungkin sekarang gitu kan? Mungkin sekarang viral ya, di FYP atau di ini logikanya nanti seterusnya. Ini memang penelitian ini saya tulis berhenti di 2017. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang tertarik bisa melanjutkan
penelitian tentang musik dangdut yang sampai saat ini tidak berhenti terus berkembang, bervariasi. Kita bisa menemukan kebangkitan kedua Didi Kempot, apa pengaruhnya kepada musik pop Jawa, campur sari dangdut X macam-macamnya itu bisa juga kita baca lagi. Koplo apa yang karaoke bareng-bareng itu grupnya namanya Phil Koplo. Oh ya, masuk ke itu ya, ke cara presentasi yang akrab dengan musik kultur DJ ya. Betul. Nah, itu juga sudah mulai hadir di situ, dangdut mulai masuk ke situ. Jadi setelah perkembangan koplo, saya pikir koplo tidak makin surut tapi makin berkembang, variasinya banyak sekali. Dan sekarang saya pikir saya tidak menemukan lagi Rhoma Irama sebagai otoritas yang mengatur itu ya, Pak. Artinya praktik-praktik wacana yang dilemparkan membatasi, memberikan kategori-kategori, memberikan batasan-batasan, memberikan disiplin-disiplin itu sekarang harus kita lihat lagi bahwa otoritas itu sekarang bukan di Rhoma Irama tapi di mana? Di ya, KPI kelihatan. Ya, KPI yang nggak tahu ya. Pokoknya nanti itu bisa jadi PR ya untuk siapa yang mau mengerjakan, terserah monggo. Saya kira seperti itu dari saya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran apa yang ada di buku ya. Nggak sedikit, Bung. Udah panjang lebar. Sudah ya? Banyak sekali tadi udah dibahas dari bab awal sampai akhir itu, sampai penutup. Teman-teman mungkin mau menanggapi, nanya. Sebagai drummer Kendang, ayo dong. Mau komentar dulu, Om? Om Akbar dulu ya? Enggak. Kau sebagai orang yang juga mengamati itu di kafe-kafe begitu ya, fenomena dangdut koplo itu munculnya yang kau rasakan di kota. Ini kan persisnya mungkin di Pantura gitu ya. Versi Jakartanya sebenarnya masuknya seperti apa sih di kafe-kafe di Jakarta itu, Om Akbar sebagai pendangdut koplonya RK? Fenomena Inul itu sih yang lumayan bener yang dibilang tadi, kayak menggugah yang kita tahunya. Kita nggak ada yang pernah tahu koplo itu gimana. Itu cuma ada di grassroots aja kan. Itu berarti startnya dari mana? Jawa Tengah ke Jawa Timur apa? Ya, Jawa Timur aja. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pantura ya, dari situ ya. Itu nggak pernah tahu. Jadi pas begitu ada konflik Inul dan Rhoma Irama mencuat, dan ternyata banyak banget orang yang mendukung Inul. Bahkan semua artis tiba-tiba semua mendukung Inul sampai dibikin konser langsung di Trans TV kalau nggak salah. Itu semua dukung dia. Jadi Rhoma Irama saat itu kayak mulai terpojokkan ya, karena gambarnya tuh yang di media tuh ya sampai ada Inul tuh jalan duduk melangkah ketemu Rhoma Irama, lagi duduk sungkeman. Itu dahsyat sih, maksudnya gila kok bisa. Ini cuman masalah berkesenian kan, musik lah gitu loh. Kenapa selebar itu ininya, konfliknya kayak gitu, dan harus ada sowan ke orang ini gitu. Ini ada apa deh gitu, dia ada, makanya itu ya, tapi secara organik akhirnya masyarakat malah bukan ngebela Rhoma, tapi dia lihat Inulnya malah didukung habis-habisan. Nah akhirnya dari situlah masuk deh tuh ke televisi. Kalau yang menurut saya pertama kali adalah Inul masuk televisi. Memang benar tadi dibilang semua yang hadir itu tiba-tiba muncul, semua harus ada dengan goyangnya ya, harus punya goyangnya. Walaupun itu agak sedikit mengejutkan karena goyangnya masing-masing heboh banget ya. Kadang-kadang kayak ini lagunya kemana, goyangnya kemana gitu. Yang penting dia harus heboh itu gitu. Kayak ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Kayaknya yang paling berhasil Inul doang kayaknya ya, dari semua itu kayaknya seperti Inul aja ya. Sepertinya. Ya udah, terus akhirnya ya orang-orang Jakarta pasti udah mulai tahu
Kalau di dunia per kafean gitu, dulu teman-teman cuman bisa bawain lagu dangdut tuh mentoknya mungkin kopi dangdut lah gitu. Itu pun nggak terlalu dangdut kan sebenarnya, karena kan band-band yang di Jakarta ini kalau yang main di kafe gitu mereka sebenarnya masih asing sama musik dangdut. Biasanya kalau acaranya ada lagu dangdutnya gitu, awal-awal suka dihindarin tuh. Misalnya di request gitu lagu dangdut ini gitu, ada berapa lagu gitu, suka dihindarin karena emang kesulitan karena bandnya nggak terbiasa bawain kayak gitu. Tapi akhirnya karena makin masifnya si musik dangdut ini dan apalagi ada koplo ini ya. Kalau menurut saya tuh koplo kayak apa ya? Kalau di Amerika dibilang apa? Swag ya. Swag gitu maksudnya lo ada rebelnya juga, ada nyelenehnya juga gitu. Nah, sepertinya emang seneng kan orang-orang kita tuh seneng yang ada yang seru nih gitu. Ternyata nggak cuma dangdut aja, jadi di atas dangdut apa sih gitu. Kayaknya begitu kalau pas ngeliat koplo tuh katanya wah ini kayak di atas dangdut nih. Lebih asik. Karena dari struktur musiknya tiba-tiba dia bisa ada break yang nggak terduga dan semua dikomandoi oleh pemain gendangnya. Menurut tadi Mas bilang ternyata yang jadi highlightnya nggak cuma vokalis, itu tergeser harus ada pemain gendang yang valid juga, yang handal. Sangat dia karena bisa sampai bisa dibilang dia bisa merubah si situasi lagu misalnya dari A sampai Z tuh mungkin datar gitu ya. Nah begitu si pemain gendang ini yang masuk itu dia bisa ngerubah semua urutan itu gitu, dan semua itu dia sepertinya semua sign-nya atau tanda dari dia. Jadi orang tuh dikomandoi oleh dia. Dulu tuh ada ungkapan gini, dangdut itu kan terkenal sama intro atau notasi yang khas. Jadi kalau notasi itu nggak bunyi, si vokalisnya nggak bisa masuk tuh. Mesti nunggu ada notasi itu dulu. Nah ini sekarang udah bukan notasi lagi, bahkan udah diambil alih sama gendang juga. Kalau gendangnya nggak ke situ gitu, dia nggak ngambil ke bagian yang itu gitu. Udah kayak gitu. Jadi ya kalau akhirnya emang udah nggak terbendung lah karena tadi ada keseruan dari si ini another level dari dangdut. Kalau dangdut yang biasa ya udah lagunya begitu kayak Ikke Nurjanah lah, kayak yang pop lah ya biasa ya. Tapi kan akhirnya juga masuk ke Valen itu juga bikin apa ya? Itu representatif dari anak muda yang dia berdandan dengan baik, nggak perlu goyang-goyang gimana kan? Ya, betul, dia secara looks-nya juga bagus gitu, terus komunikasinya bagus. Tapi dia mau Korea itu agak betul, dekat. dia campuran ada Koreanya juga ya, cara dandannya ya segala macam. Jadi dia lebih mendekat lagi ke anak muda jadi udah nggak terlalu jauh, betul. Terus apa ya? Ya tadi kalau cuma dikecil lagu dangdut yang datar, kayaknya anak muda sekarang udah nggak begitu tuh. Pengennya yang seru apa ya? Koplo. Kasih Maggie Z udah nggak laku ya. Maggie Z buat Mas Ali. Mau goyang. Saya tambahan sedikit, waktu Inul dan rame-rame itu muncul bisa juga untuk menandai bagaimana identitas keislaman itu setelah reformasi itu menguat. Iya, karena di situ juga ada rancangan undang-undang pornografi, porno aksi. Nah, itu mulai dibahas setelah di era Orde Baru. Identitas keislaman itu agak ditekan gitu ya. Ada muncul karya protes dari MH Ainun Najib Lautan Jilbab itu, terus kemudian kebebasan untuk berekspresi dengan identitas keislaman itu juga muncul juga menguat. Nah, makanya juga ada berbarengan lah dengan itu, makanya itu jadi sangat seperti persoalan nasional itu, persoalan negara yang genting karena satu orang ngebor menggoyahkan iman orang se-Indonesia gitu kan. Bahkan ada sampai didiskusikan Inul kesulitan punya anak kalau terus-menerus. Betul. Itu urusan tubuhnya Inul menjadi urusan kita semua, semua rakyat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Betul. Monggo. Teman-teman silakan mau bertanya atau memperkaya atau mau menyanggah boleh. Om Dika tadi sebagai
orang Jawa Timur dulu dong. Anak Pantura dulu, silakan anak Pantura. Iya. Selamat malam Mas Irfan. Ya, kebetulan aku juga orang Jawa Timur. Aku ingin melihat koplo kan mungkin Mas Irfan melihat itu Jawa Tengah ya. Cuma ternyata kan koplo di Jawa Timur itu mungkin lebih sedikit kompleks dan eksplisit. Bahkan kita tahu kayak di daerah Banyuwangi, Madura itu bahkan lebih eksplisit bahwa anak-anak bisa ngomongin soal kayak lelaki selingkuh, lelaki kencrot, lelaki kampret, semacam itu. Gitu. Nah, dari Mas Irfan sendiri fenomena seperti itu, maksudnya anak-anak pun ikut berlomba-lomba gitu menyanyi seperti itu kenapa tuh Mas Irfan? Kira-kira apakah dari 2007 ke ini kan karena di 2008 2009 itu di daerah Malang itu mulai juga banyak biduan cilik gitu loh menyanyikan ya lagu koplo bersama om apa gitu dan terus udah gitu juga ketambahan lagi bahwa mereka juga menggabungkan antara dangdut, koplo dan kasidah tapi liriknya eksplisit. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi di itunya sendiri tuh perubahan seperti apa sih sampai kayak kalau dibilang moral terus kok ada terus kasidah kayak menentang kayak misalnya kayak zaman dulu kan kita lihat orang-orang hitam nyanyi gospel wah terus akhirnya dibawa keluar wah musik setan gitu. Nah ini apakah seperti itu atau gimana sih menurut Mas Irfan sendiri gimana? Makasih Mas Dika. Sama tambahan lagi menambahkan tadi Om Irfan. Kalau dulu kan kasidah itu ya bayangan dulu gitu ya kayak nasidaria. Sekarang ini di Cirebon misalnya pakai kasidah, menamakan diri kasidah, tapi koplo dan pengendangnya itu punya penggemarnya sendiri dan dia sentral juga gitu. Berarti kan batasan-batasan tadi antara moralitas tadi itu yang kita diskusikan itu sebenarnya juga makin kabur di sini, ta? Monggo. Ya, makanya kemudian ketika ada batasan yang saklek ya atau yang kaku dikeluarkan oleh satu wacana tertentu itu kemudian kita bisa melihatnya sebetulnya cara orang beragama atau memaknai agama lah ya dalam dalam ekspresi musiknya itu kemudian batasnya itu menjadi kalau dalam ekspresi kesenian itu terutama dangdut ini menurut saya sangat luas batasnya sehingga kalau bisa berdakwah dengan musik kasidah dan kalau misalnya kendangannya koplo itu enak mengapa tidak gitu artinya kedekatannya dengan konteks sosialnya itu menjadi sangat penting ya bagaimana kalau misalnya peristiwa dangdutan nanggap dangdut koplo itu adalah peristiwa yang ramah bagi seluruh usia yang memungkinkan keterlibatan anak-anak sampai kakek-kakek ya itu mungkin hanya terjadi di acara panggung dangdut koplo karena misalnya acara dangdut koplo itu misalnya diadakan bukan karena ingin dangdutan tapi ingin syukuran atas panen nelayan di pantai utara ya kalau itu adalah bingkainya nanggap dangdut koplo adalah dalam konteks syukuran atas hasil panen dan itu adalah acara hiburannya artinya kan itu acara itu kan milik semua artinya keterlibatan anak-anak dari anak-anak kecil sampai besar itu kan menjadi cair di situ yang kita bisa baca saya pikir itu bukan mengkotakkan bahwa ini koplo anak-anak sampai terlibat tapi bagaimana koplo itu bisa hadir dalam sebagai salah satu hiburan dalam acara-acara yang sifatnya komunal besar ia adalah bentuk dari syukuran cara orang bersyukur itu ternyata macam-macam ya nggak cuma satu cara gitu ada yang sudah tradisinya ini syukuran ya acaranya ya dari larungan sampai dangdutan gitu misalnya jadi nggak bisa kita lihat satu potong artinya secara konteks kita harus baca
Dan ternyata misalnya situasi di dangdutan itu yang kemudian ditarik keluar. Ya, artinya secara utuh sebetulnya itu ya adalah situasi yang memang untuk semua, karena misalnya syukuran gitu. Nah, itu kalau saya membaca yang keterlibatan anak-anak itu awalnya saya baca ke situ ya. Tapi ketika Mas Dika menarik sampai ke Madura dan Banyuwangi, saya tidak berani komentar lebih jauh karena saya tidak pernah mengamati, menelitinya secara spesifik, secara mendalam. Dan saya juga takjub ya dengan apa kemunculan yaitu hantu ya Bapak, yaitu hantu. Ada masalah kan di sepanjang jalur Pantura, ya. Mau goyang apapun, artinya dia ramenya di Jakarta. Inul maksudnya gini, konfliknya itu kencangnya di Jakarta kan. Dia manggung tetap di Jawa Timur, di pesisir Pantura nggak pernah ada penolakan, gitu. Artinya standar moralitas tadi ya standar moralitas tokoh-tokoh atau kelompok politik di Jakarta kan sebenarnya, iya, bukan MUI-nya kalau kita lihat juga MUI Jakarta, bukan MUI Jawa Tengah atau MUI Jawa Timur, benar nggak Mas? Betul, ya rata-rata seperti itu. Karena dia munculnya di Jakarta, ada MUI-nya nanti kemudian ya MUI. Ya, yang melarang itu kan MUI, iya kan? Dianggap, ya. Itu fenomena apa? Faktor apa? Menjelaskan apa itu? Ya kalau di tadi saya sempat bahas sedikit, kalau itu ada di daerah masing-masing, nggak terlalu muncul, nggak menimbulkan banyak perputaran ekonomi. Oke. Artinya itu dianggap aman-aman saja. Artinya kemapanan yang ada di pusat ini itu tidak merasa terancam. Nah, cara membacanya adalah bagaimana dia sudah mulai mengusik kemapanan di pusat ini atau belum? Dengan dia tampil di TV tadi itu. Okay. Kalau dia mulai bereaksi, artinya sudah mulai mengusik dan kita perlu mencurigai. Wah, berarti ini ada hal-hal lain, ada perputaran ekonomi yang besar misalnya. Manggungnya misalnya Via Valen sekarang rate-nya berapa? Inul waktu itu rate-nya berapa? Ya. Terus Inul bikin album meledak ya, dia punya lagu sendiri dikocok-kocok gitu ya. Sampai sekarang juga kita kenalnya mungkin lagunya itu, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Itu, saya pikir itu cara mengeceknya. Ya saya bilang tadi di lokal sudah ada, tapi kemapanan di pusat ini tidak merasa terusik. Nah, kalau dia sudah merasa terusik, baru dia kemudian melontarkan hadir sebagai otoritas yang tegas, yang membatasi, mendisiplinkan itu. Makanya kemudian saya awali diskusi pembahasan buku ini dari bagaimana saya tertarik dengan kajian kekuasaan bekerja. Nah, kira-kira saya ingin mengamati ini yang saya tekankan lebih jauh. Nanti kalau misalnya teman-teman ketemu, saya sih nggak berani disebut sebagai ahli dangdut gitu ya, karena saya nggak ahli dangdut gitu. Ahli koplo kan? Nggak ahli koplo juga gitu, tapi pernah meneliti. Saya ingin meneliti kekuasaan melalui praktik yang terjadi di kekuasaan koplo berarti. Ya, kekuasaan koplo gitu. Kira-kira ada netizen apa? Oke, di sini ya, bukan di sono ya? Iya, di sini ada. Oke, Mbak. Dari salah satu namanya Dewi Kami. Nama unitnya Dewi Kami nanyanya. Iya, ada pertanyaan dari Kak Dewi Kami, katanya salah satu premis di buku adalah bahwa dangdut digunakan pada berbagai peristiwa politik. Apakah Irfan ada memetakan bagaimana dangdut sedang dipersiapkan untuk 2024 nanti? Dan kata Kak Mimi juga, boleh nggak nodong Irfan nyanyi? Oh, tukang gendang ada. Dangdut selalu dipakai lah di setiap kampanye. Silakan. Iya. Punya sendiri Mas. Oh iya, maaf. Oke, kalau dangdut selalu dipakai dalam peristiwa politik, betul ya. Kita bisa mencatat kalau kampanye-kampanye partai politik menjelang pemilu ya. Dan model kampanye pemilu kita kampanye terbuka, mengumpulkan massa banyak orang, dan hiburan yang paling efektif untuk mengumpulkan massa salah satunya adalah dangdut. Efek rumah kaca. Betul.
Kalau efek rumah kaca mungkin menggulingkan pemerintah. Pengumpulan masanya untuk ya, kalau dangdut itu orang-orang yang kampanye partai politik itu belum tentu satu ideologi ya. Atau sepakat dengan visi misinya ya, tapi cocok dengan orkesnya itu bisa jadi prosentasenya lebih besar. Nah, itulah kemudian partai politik yang menggunakan dangdut sebagai media mobilisasi massa, promosi, ya, pengumpulan massa dan segala macam. Saya tidak tahu arah penggunaan dangdut dalam 2024 ya, tapi kita juga bisa membaca ya, itu tadi ya, sudah masuk ke istana ya, ojo dibanding bandingke ya, diputar, dinyanyikan 2 kali ya. Saya nggak tahu ya. 3 kali. Ya, statementnya itu apa ya? Apakah? Tapi kan ojo dibandingke itu kan ya mesti kalah toh, itu lanjutannya liriknya itu kan. Liriknya memang begitu. Ya, wong ini aja dibanding-bandingkan ya mesti kalah gitu kan. Tapi ya itu saya nggak berani berspekulasi lah itu artinya apa di istana itu. Kemudian ya bagaimana ke 2024 saya pikir ya kita lihat nanti siapa yang cara partai politik menggunakan artis-artis yang naik daun sekarang ya. Nanti apakah Cak Nan tampil ikut partai mana, siapa yang kebagian Cak Nan, siapa yang kebagian Happy Asmara, siapa yang kebagian Darboy ya, siapa yang kebagian apa gitu. Artinya nanya nanti iseng dong Om, kau tahu nggak sih harga tertinggi artis koplo itu berapa? Aku kalau RK saya tahu harganya, pasarannya. Koplo saya nggak tahu. Berapa paling? Paling tinggi berapa yang kamu tahu Om? Yang pernah melakukan riset itu Tirto ada ya, tulisan di Tirto itu ada. Berapa soal teman-teman? Ada yang sampai 80 nggak sih? 100? Ada mas. Lewat kalian. 120 gitu ada mas. Wow. Dan itu bukan hanya penyanyi artis perempuannya gitu ya. Cak Sodik itu ya yang gimbal itu laki-laki yang. Kalau aku saya Monata tahu harganya 80 misalnya kalau atau 100 ya kalau lebaran gitu-gitu tuh. Ya. Cuman nggak tahu kalau sekarang gitu kan. Kadang itu ya sekarang paketnya bisa diecer-ecer. Misalnya mau Abah Lala. Ya. Abah Lala yang versi paket hemat atau yang full. Nah, bisa seperti itu. Cak Nan mau yang Cak Nan sendiri apa sama orkesnya dia nanti harganya beda. Udah kayak Dewa juga ya. Iya. Ada mau vokal siapa nih? Vokalisnya siapa? Vokalisnya punya paket gitu ya Dewa 19. Nah, Cak Sodik itu juga seperti itu, harganya mahal. Betul. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, ayo dong digoyang lagi. Mau menambahkan yang lucu-lucu lah. Yang lucu-lucu. Halo, saya Riri. Kalau saya mungkin sharing aja apa yang saya sedang kerjakan saat ini, which is 2 tahun ke belakang. Saya bekerja di distributor musik streaming, di mana saya saat ini mulai banyak bekerja dengan musisi dangdut, pop Jawa, koplo gitu. Jadi ada beberapa poin yang akhirnya saya jadi relate dengan apa yang bisa dibilang behavior musisinya. Which is yang tadi yang direkam, yang tadi jadinya manggung di mana terus jadi VCD. Sekarang tuh akhirnya itu relate dengan tren sekarang, dengan istilah kalau di musisi kita sebutnya itu adalah hyperlocal. Dengan musisi hyperlocal adalah itu tren istilah cover to master. Dimana kalau tadi Mas Irfan bilang keywordsnya pemain gendang. Kalau sekarang keywordsnya sebetulnya di industri musik itu adalah produsernya. Jadi bisa satu produser musik itu bisa menjual copyright lagunya dengan harga yang bisa dibilang sangat terjangkau dibandingkan dengan copyright musik pop. Bisa dibilang bisa, saya tahu kasarannya bisa sampai 15 sampai 30 juta. Itu dijual dengan murah ke banyak musisi yang akhirnya sekarang kalau teman-teman lihat di chart YouTube trend itu kayak waktu Ojo dibanding kayak naik itu bisa trend chart 1 Ojo dibanding kayak versi Pharrell, tapi ntar yang chart nomor 2 Ojo dibanding kayak versi Maulana Ardiansyah atau dan seterusnya, ada yang versi Happy Salma, ada yang apa. Jadi bisa dalam 1 minggu YouTube chart trend tuh benar-benar satu lagu dengan versi beda-beda musisi.
Jadi sekarang akhirnya mungkin yang bisa dibilang panen itu sebenarnya akhirnya jadi musik produser ya, pencipta lagunya. Salah satunya Balala. Jadi itu dan publishingnya juga, karena mungkin akhirnya si pencipta lagu ini tidak bermain kualitas harga, tapi akhirnya kuantitinya banyak, akhirnya dia bisa dapat sistem publishing di YouTube juga kan sudah cukup berjalan, jadi tinggal publishernya yang collect klaim-klaim dari video-video ini. Dan itu pun akhirnya mulai bertransisi DSP lain termasuk audio kayak Spotify, Apple Music mulai melirik genre ini, yang akhirnya mulai menciptakan editorial playlist kayak di Spotify ada playlist Boso Jowo, di mana waktu itu playlist di Spotify rata-rata masih arus utama seperti pop dan atau rock atau dan lain-lain. Karena pergeseran itu akhirnya melirik ada itu, jadinya juga saya lihat di TikTok ada istilah baru di promosi. Di saat musisi arus utama sudah ada lagu versi koplonya, itu adalah level puncak lagu lo lagi viral, lagu lo lagi banyak banget. Buat sisi musisinya merasa terganggu. Gue udah mikir lagu pusing-pusing kok jadi koplo gini ya gitu. Dan rights-nya di mana nih gitu. Akhirnya ada muncul lagi level-level konflik yang bermunculan dari situ. Dan tapi karena popularitas itu ada muncul di TikTok atau di Reels, Instagram Reels, akhirnya saya melihat juga respon anak muda di kota besar terutama juga akhirnya mulai menerima, dan akhirnya mulai juga men-trigger kurator-kurator festival mendatangkan musisi-musisi dangdut di festival-festival besar. Kita lihat Darboy udah mulai sering, ada NDXAK, betul, ada banyak lagi kayak macam-macam, bahkan kayak Aftershine yang dari Jogja gitu juga, itu juga cukup ramai. Jadi kayaknya itu ya makin kesini makin sangat meluas sekali si genre ini dan sangat menarik untuk dipelajari, makanya saya datang. Terima kasih untuk bukunya, sangat membantu saya mengenal lebih dalam tentang musik ini. Atau mau melanjutkan risetnya Mbak? Ya. Pembicaraan tadi menarik. Penting banget itu Mbak, penting itu data yang sangat penting. Baru. Pengetahuannya Mbak Riri ini penting sekali untuk Saya melanjutkan. malah pengen banyak ngobrol lagi basicnya malah dari awalnya dulu, karena yang saya tahu ini baru yang 2-3 tahun. Betul. Kekuasaan pengetahuan apa sekarang ditemu. Amin. Saya juga masih banyak belajar. Itu kalau soal hak cipta itu kan tadi berarti bisa di produser musik yang koplo asli dari koplo itu damai, iya kan? Damai artinya yaudah aku bikin aja, kamu cover semuanya nanti tak kolek. Tapi orang-orang harus utama masih bingung. Ini cover aja gimana? Hakku gimana? Gitu. Itu dia. Iya, dan itu. ada satu yang menarik, salah satu musisi juga yang saya kerja sama sekarang lagi naik tuh ada namanya Skala 86. Itu juga YouTube channelnya sangat besar sekali, mau dia rilis apa itu pasti view-nya gede. Bahkan waktu itu yang saya paling bikin saya amazed adalah dia bikin satu judul lagu Rungkat, yang mana beberapa bulan lalu sangat terkenal. Dia tulis Rungkat versi Thailand. Saya pikir wah canggih banget bisa bahasa Thailand, tapi ternyata di awal doang dia cuma bilang Thailand itu apa ya, gue lupa. Awalnya doang, terus kesananya ya tetap biasa. Dan itu sebenarnya akhirnya jadi men-trigger pas kita iseng Hai Thailand audience, ada aja kita yang reply, jadi kayak wah amazed ya gitu. Dan bahkan Ojo dibanding ke yang versi Maulana Ardiansyah itu ternyata men-trigger market baru di Philippines. Yang kita pikir orang Indonesia di Philippines, tapi ternyata emang pas kita cek orang Philippines bener, yang which is sebenarnya mereka pasti nggak tahu bahasanya. Akhirnya kita membuat translator di videonya pakai lirik berbahasa Filipin. Jadi wow banget sih untuk si genre. Ini juga udah di negara lain gitu, Mbak? Apa ya. Juga udah ke Malaysia atau ke sebarannya? Sebarannya yang kita baca pasti Malaysia yang terdekat, itu yang paling terasa. Filipina yang kita juga kaget ada, dan ya Taiwan. Kalau Taiwan itu karena banyak teman-teman kita di sana juga. Itu sih persebarannya. Ya, terima kasih Mbak masukannya. Saya juga senang. Sangat Terima kasih.
Terima kasih Mbak. Makasih Mbak Riri. Mbak Riri. Wow. Pengetahuan Ini jadi buku satu lagi sangat mutakhir selanjutnya. ya. Teman-teman yang di sebelah kiri dong. Monggo. Perkenalkan, saya Sibli, mungkin adik tingkatnya Mas Irfan juga ya, beda jurusan. Jadi mau sedikit menanggapi apa, mungkin bukan nanggapi siapa, nyambung sama tanggapannya Mbak Riris tadi ya. Jadi terkait dangdut ini kan juga istilahnya juga punya daya tawar yang tinggi ya untuk mengglobal istilahnya ya. Kalau misalnya kita bilang di nasional sendiri kan ada namanya The Academy. The Academy itu di Indosiar kalau nggak salah. Itu juga ada versi Asianya. Nah, kalau misalnya di Piala AFF kita kalah sama Thailand atau Vietnam, biasanya kita balas di The Academy. Nah itu jokesnya kayak gitu. Nah sebenarnya pertanyaannya nih, seberapa sih daya jual atau daya tawar dangdut itu sendiri sebagai soft power gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya bicara musik sebagai soft power kan di Korea ada K-pop, terus ada lagu-lagu India gitu kan. Sedangkan kalau kita baca sendiri di tahun kemarin itu Yeni Inka itu di YouTube itu sudah sampai 1 miliar kalau nggak salah view-nya. Jadi kayak benar-benar secara nasional itu sudah sangat populer, tidak hanya di Jawa saja, tidak hanya di lokal saja, tapi sudah nasional gitu. Bahkan kalau misalnya di luar negeri kan ada teman-teman PMI. Nah, seberapa daya tawarnya sih, daya jualnya gitu kalau misalnya membaca dangdut sebagai kekuatan diplomasi, kekuatan soft power gitu keluar gitu. Terlebih karena memang ya tadi kata Mbak Riris juga di beberapa negara terkhususnya di Asia Tenggara juga sudah mulai banyak meluas melebar musik-musik dangdut, terlebih koplo ya yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya bicara soal di negara-negara yang banyak TKW, PMI gitu, pasti kan mereka juga suka menyebarluaskan lagu-lagu dangdut seperti itu. Kalau misalnya di Korea misalkan itu kan juga secara power dari pemerintahnya juga disponsori gitulah melalui korporasi dan lain sebagainya kan ada perusahaan sendirinya itu yang kalau Korea SMI ya SM Entertainment dan lain sebagainya, itu kan juga punya influence yang besar dan dari pemerintahnya juga punya peran yang besar gitu dalam menyebarluaskan dan mengglobalkan musik dari genre mereka gitu. Apakah dangdut punya kekuatan seperti itu gitu? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Iya, semua koplo jutaan ya viewernya ya, mengalahkan genre yang lain ya. Kalau nggak salah ya. Blackpink ya, iya kalau Blackpink pastilah ya, nggak usah dilawan, nggak bisa dibandingin kalau itu ya Om. Ya mesti kalah. Oke, monggo. Ya, ini nyambung dari apa yang Mbak Riri sampaikan dan Mas Sibli sampaikan juga. Ada juga soal bahasa ya, tadi disampaikan soal bahasa, bahwa Mbak Riri penasaran kenapa kok bahasanya kita anggap mereka nggak tahu bahasanya, tapi kemudian masuk ya. Nah, ada beberapa beberapa hal juga yang saya temukan kemudian ketika menganalisis kajian musik dan hubungannya dengan politik lah gitu. Itu faktor teks atau lirik itu sebetulnya menjadi faktor bukan yang pertama. Karena bahasa musik itu bahasa bunyi. Nah, jadi bahasa yang pertama kali masuk ke orang itu bunyinya dulu. Itu bahasa yang digunakan berkomunikasi. Begitupun saya yakin ketika saya atau teman-teman kecil itu belum langsung lancar bahasa Inggris ya ketika mendengar lagu-lagu dari MTV atau lagu-lagu dari The Beatles atau Oasis gitu. Saya pikir tidak tahu artinya. Ya, tapi bunyinya masuk di kita. Ya, artinya kemungkinan perbedaan bahasa ini dapat diatasi atau dilintasi oleh masuknya bahasa bunyi ini. Makanya
dulu kan punya ketakutan kalau semakin lokal itu kamu nggak bakalan bisa terkenal, tapi pada masa ini semuanya yang berbahasa Jawa ini juga mungkin ada kajian kritisnya ya, tentang Jawa sentrisme. Tapi orang-orang yang tidak berbahasa Jawa menyanyikan lagu itu tanpa mengetahui artinya. Nah, ini kan salah satu bukti ya bagaimana bahasa bunyinya itu menang ketimbang maknanya. Tapi setelah itu teks itu mengikuti apa sih sebetulnya yang sedang dibicarakan itu, apa sih arti liriknya ya. Seperti lalu saya geser ke Mas Ibli ini soal kekuatan dangdut ya untuk ke internasional atau seperti kalau bandingannya seperti Korea ya kita perlu bertanya juga bagaimana kalau dangdut masif lalu imajinasinya menjadi imajinasi nasionalisme dan internasionalisme dangdut itu mulai kita munculkan. Nah, ini kita juga perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira sanggupkah kita menegosiasi ya atau menengahi tarik-menarik identitas yang lokal, yang nasional dengan yang internasional itu. Korea itu apa sih Koreanya? Musik-musik Korea pop itu apa yang Korea dari K-pop itu? Ya, tersisa di bahasa tuturnya ya, bahasa teksnya. Orangnya, cara berpakaiannya mungkin ada sedikit perbedaan tapi kurang lebih sama. Irama bunyinya ada sedikit perbedaan tapi kurang lebih sama dengan musik-musik internasional. Modern barat ya. Modern barat yang pada umumnya ya. Nah, lalu apa yang mencirikan ia menjadi musik Korea ya. Dan saya pikir riset dan pendanaan atas penciptaan bahasanya masih tadi soft power, cara berdiplomasi, kebudayaan ya. Alat diplomasi budaya oleh Korea itu caranya itu luar biasa. Digarap dari tahun 90-an, akhir 90-an. Ya, sehingga menjadi wave di tahun belakangan kita ini, akhirnya kita terkena tsunami ya, tsunami Korea ya. Dari sana kita nggak tahu bahasa Korea, kemudian kita banyak pergi ke kursus-kursus bahasa Korea. Ya, artinya semuanya itu mengikuti. Ya, sampai ada akhirnya seblak yang gaya Korea gitu di masa Korea. Gitu. Dari cara tutur ya sampai rasa. Ya. Lantas bagaimana kita mengimajinasikan ini terjadi pada musik dangdut? Ya. Bagaimana hari ini kita melihat musik dangdut? Ya. Atau dangdut koplo, atau dangdut seperti apa yang mau kita tampilkan kepada dunia, katakanlah. Imajinasi soal nasionalisme dan internasionalisme ini juga patut kita pertanyakan kepada diri kita ini yang masih suka alot tarik-menarik antara harus muncul identitas keindonesiaannya. Ya, di mana letak Indonesianya kalau enggak begitu? Nah, apakah rela kalau misalnya ya telanjang saja pokoknya dangdut koplo yang ada di sini kita pasarkan di luar negeri, atau misalnya siasatnya Korea itu kita balik ya. Musiknya semuanya koplo tapi liriknya bahasa Inggris. Nah, mungkin itu satu percobaan ya. Perlu satu percobaan yang perlu dipercobakan. Nah, itu caranya. Sudah pernah dengar Via Valen nyanyi Someone Like You versi koplo ya, cover Adele ya. Ya enak juga sebetulnya ya. Jadi atau Phil koplo lagunya Oasis di koplo gitu ya. Ya, cara-cara seperti itu ya barangkali ya menarik. Nah, ini saya hanya bisa menjawab itu, Mas, karena saya pikir kita perlu mencatat ada satu inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman Hello Dangdut namanya, nanti bisa di search. Itu inisiasi mempopulerkan musik dangdut ke dunia internasional. Itu kerjasama dengan Kementerian saya kalau nggak salah dengan Bekraf ya dulunya. Diformalisasi gitu ya? Iya. Biasanya nggak laku? Enggak ya? Saya tidak komentar. Oke. Berani komentar. Ya artinya waktu itu saya pernah berdiskusi juga ya bagaimana. Artinya kan tetap
sebagai apa namanya, sebagai perumus kebijakan. Karena itu menurut saya itu sangat lekat dengan perumusan kebijakan. Bagaimana cara kita menampilkan ke orang lain dan bagaimana kita mau dilihat oleh orang lain. Ya, kita bicarakan soal dangdut itu zaman Elvi Sukaisi itu sudah pernah ke Jepang. Manggung sama siapa namanya? Tokyo Ska Paradise. Toko Ska Paradise. Itu luar biasa sekali, kita catat sebagai keberhasilan musik dangdut yang udah menginternasional. Diundang berkolaborasi dengan mantan penjajah gitu. Iya, betul. Ya ini apa, mentalitas kolonial biasa. Setelah masih ada seperti itu. Tapi kan kita juga perlu bertanya, di komunitas-komunitas di Jepang itu dangdut itu laku, tapi komunitas-komunitas yang mencintai musik-musik yang aneh, eksperimental. Apa kita mau dilihat sebagai orang yang aneh? Apakah dangdut kita tampilkan sebagai pokoknya ini aneh, nyeleneh? Apakah kita mau gitu? Hanya dilihat sebagai orang yang unik, eksotis saja gitu. Terus menerus seperti itu rumit juga nanti merumuskannya. Kita pertahankan keunikannya dan ini nanti tatapannya jadi tatapan yang eksotis, yang unik gitu. Kita selalu punya imajinasi bahwa kita mampu mampu seperti Korea Selatan. Ya, tapi yang tidak pernah diketahui atau jarang dibahas itu Korea Selatan itu punya keseriusan dalam mendata arsip-arsip musik populer di Asia. Di Asia dan di beberapa negara. Saya katakan Asia karena berapa kali ke Indonesia. Itu hibah risetnya itu duitnya banyak. Yang penelitinya itu disuruh menulis lalu membelanjakan itu uang hibahnya itu untuk membeli kaset-kaset atau rilisan fisik atau CD-CD atau majalah-majalah musik di Indonesia lalu dikirim ke Korea, artinya disimpan di sana. Nah ini kalau kita bicarakan ini dengan dinas atau kementerian itu sulit sekali. Dari mana caranya? Kesungguhannya itu mereka untuk mengumpulkan bahan-bahan itu dari Asia itu yang patut kita cemaskan ya. Kalau atau patut kita tiru gitu ya. Ya bukan apa namanya? Ya sekalian promo, saya orang dosen arsip gitu, tapi betul. Saya ingin memang penting dunia itu. Ya kalau artinya ini kalau menjadi kesadaran yang menjadi yang tarafnya kebijakan ya. Sekarang yang peduli sama arsip musik di Indonesia siapa? Komunitas. Ya, teman-teman kita di Irama Nusantara, teman-teman kita kolektor, teman-teman kita di museum musik Indonesia di Malang. Ya, kita tahu Lokananta seperti apa keadaannya dari tahun ke tahun. Udah dibangun, Mas. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Ya. Itu yang melakukan siapa? Komunitas ya. Artinya kalau kita mau mempertanyakan pada taraf yang negara di mana perannya? Kalau misalnya kita selalu ini saya bicara soal arsip atau urusan musik atau kesenian musik populer sebagai cara diplomasi gitu. Kalau kita bicara komunitas iya tentu saja kita bicara soal kebudayaan, komunitas sudah berdaya, sudah bisa melangkah sendiri, lupakan negara. Itu sangat mudah sekali. Tapi menurut saya yang menjadi PR itu menuntut negara ikut terlibat dan ikut berperan. Ya. Nah, karena ini serius apa enggak gitu loh. Nah itu malah jadi begini diskusinya sangat ilmu politik sekali. Saya kira-kira seperti itu, Mas. Mau ada lagi? Oke, Mbak. Nah ini dari Verdip, katanya belakangan banyak festival musik lokal di ibu kota menampilkan musisi dangdut atau dangdut koplo. Dulu dianggap sebagai musik kampungan, kini mendadak menjadi begitu hype. Bagaimana Irfan membaca fenomena ini? Silakan. Tapi belum ada festival khusus koplo ya?
folk ada, apa gitu. Khusus koplo ada nggak? Ada ya, Om Dik. Di mana Om Dik? Bergoyang berdendang. Itu memang ada koplo khusus gitu ya? Koplo, dangdut, kayak Dedi Caknan, Starboy. Mereka punya panggung khususnya untuk itu gitu ya? Oh, oke. Oh, monggo Mas. Oke. Ferdi ini kawan saya, Mas Ferdi, selamat malam. Pertanyaannya, aduh, ketika Pertanyaan apa? Pertanyaan menguji. enggak ya, pertanyaannya untuk mendesak supaya bicara enggak ya. Oke. Ketika di akhir penelitian ini saya mencatat kemungkinan dangdut koplo untuk membesar atau bervariasi, dan kemungkinan itu punya dua risiko. Risikonya tadi saya pikir saya dapat insight baru dari Mbak Riri soal keluasan membagi sumber daya ya. Itu menurut saya cukup ideal untuk menjadikan statement itu sebagai tawaran legalitas. Artinya damai, haknya ada di saya. Ada di koplo, dia ada di musik yang lain. Ya betul. Ya, artinya cara itu artinya terus-menerus mengcover lagu orang itu bukan cara yang baik juga. Tapi ada jalan harusnya yang bisa ditempuh ya. Kemudian ketika dia mulai tumbuh besar selalu menjadi semakin berkembang, itu juga bisa kita catat risiko yang kedua adalah dikomodifikasi ya, dimainkan. Karena ini apa? Karena ini populer, ini masanya banyak, semua orang pada suka, makanya kita tampilkan saja. Kita tidak, tadi ada catatan soal The Academy, ya, itu yang tampilin Indosiar ya. Indosiar ini punya ragam acara dangdut yang macam-macam, setiap tahun bisa berganti, ada kontesnya, ada dulu saya nonton setiap malam itu mendadak dangdut atau apa ya, MDM itu ya. Jadi orang-orang seperti ini dikumpulin, dikendangin, terus nanti ditunjuk salah satu nyanyi, bisa nyanyi enggak gitu, tata. Nah itu setiap malam saya menonton itu. Ini jadi itu sarana untuk memungkinkan semua orang bisa jadi penyanyi dangdut. Itu ada juri-jurinya. Lama-lama juga ada namanya bintang pantura. Dulu nggak mungkin kita membayangkan ada bintang dangdut, kontes, idol gitu. Kok bintang pantura gitu loh. Nah dulu itu nggak mungkin terbayang ya. Wong koplo aja dikatakan bukan dangdut. Nah sekarang ada idolnya ya. Bintang pantura, nah, itu sudah sampai seri keberapa. Bagaimana kita membaca ini? Saya tetap membaca dengan dua kemungkinan. Ya, artinya mencurigainya sebagai salah satu keberhasilan dangdut memperluas ruangnya. Ya, artinya dia bisa keluar masuk atau mendudukan, wah aku sudah bisa menjelajah sampai sini. Ada juga kemungkinan ia hanya dicaplok bahwa ini laku. Ini yang laku sekarang. Dicaplok oleh siapa? Oleh pemilik modal ya, artinya hubungannya dengan komodifikasi. Ini barang jualan, kembali ke barang jualan lagi. Dangdut ini sudah, koplo ini sudah bukan subjek yang ini lagi, tapi kemudian dia ini laku nih. Kita bikin acaranya di TV. Ini koplo ini lagi laku nih, kita bikin acara festival yang besar. Nah, kita pasang nih koplo supaya spektrum penontonnya semakin luas. Apakah di sana audiensnya kemudian bisa sama dengan penonton dangdut koplo yang ada di tempat-tempat di Pati atau di Jepara atau di Jogja ya, yang menonton masih menggunakan helm misalnya, tidak dicopot gitu? Iya, karena takut dikena batu juga. Betul, itu. Atau penontonnya menjadi semakin berbaur. Apakah ini keberhasilan dangdut koplo melintasi ruang-ruang ini, atau ini siasat kapital untuk menjadikan koplo sebagai salah satu komodifikasi aja? Yang penting ini ada, ini kan rame,
Nah, itu selalu saya mencurigai dua kemungkinan itu, ya. Untuk menjawab yang mana yang sedang terjadi di satu festival tertentu itu tentu saja kita harus mengamatinya lebih dalam. Saya nggak berani langsung ngomongnya, nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Ada kemungkinan komodifikasi, tentu selalu ada kemungkinan untuk dikomodifikasi. Apa yang dilakukan oleh televisi artinya media besar. Ada yang mungkin dilakukan oleh festival-festival besar di Jakarta tadi disebutkan itu. Ya kita perlu mencurigainya. Apakah ini akan ditampilkan sebagai satu yang seperti adanya, artinya kita menghargai upayanya, atau dia dianggap sebagai satu variasi yang unik dan aneh, bin ajaib. Pokoknya kan kita kemudian kalau membuat hiburan dengan siasat aneh bin ajaib itu kan ingatnya freak show. Apakah dangdut ini ditampilkan di situ sebagai salah satu hiburan manusia kepala rusa? Ya. Apakah dia entitas yang seperti itu atau bagaimana ya penyelenggara acara ini? Penyelenggara acara ini menempatkan orkes dangdut koplo ini sebagai apa? Ya. Oh, ini grup aneh sekali pokoknya ditampilkan. Jangan-jangan cuma memberikan sensasi-sensasi keanehan itu. Jangan-jangan ya, kalau seperti itu ya kita patut mencurigai itu sebagai satu siasat komodifikasi saja. Saya pikir seperti itu. Cuma mau ngeliat ini aja, gue waktu di pesta Pora kan Inul manggung. Inul kan ya kalau saya pesta Pora ya. Gue gak pernah nonton Inul, gak pernah nonton musik dangdut sebelumnya. Nggak nonton gue nonton main di panggung paling gede yang sehari sebelumnya tuh Slang. Terus gue cukup kaget lah, amazed, karena ngelihat banyak orang pelan-pelan tuh nggak ada, beberapa malah histeris, anak muda ini ya. Ini anak muda yang sebelumnya nonton mungkin nonton panggung Efek Rumah Kaca juga, atau nonton Baran Suara atau The Adams, tapi iya, mereka dandannya trendy, anak muda biasa yang maksudnya yang sering gue lihat di konser-konser anak muda, dan mereka lari ke panggung gede itu buat nonton Inul. Pas ketika lari, mereka sambil joget dangdut itu. Soalnya gue pertama skeptis, Inul nih pasang seperti buat menarik ini aja, tuh nonton juga poster gitu. Tapi pas gue lihat betapa banyaknya orang lari dan sambil joget dan itu, gue langsung kayak enggak, sini memang banyak fansnya dia. Ternyata musiknya dia itu udah mungkin lagunya dia udah sampai ke anak muda ini dari orang tuanya mungkin gitu, seperti lagu-lagu lain gitu melalui orang tua. Dan mereka nyanyi hafal. Maksudnya gue merhatiin, gue di belakang, gue nggak ke depan, gue di belakang aja. Merhatiin mereka hafal, banyak yang hafal, sampai yang kayak di sini, di sana, sampai ke depan, itu semua tuh histeris. Jadi mau nambahin mungkin mungkin memang ada banyak sebenarnya yang emang ngefans. Jadi si penyelenggara konser ini cukup jeli mengundang, bukan hanya sebagai tempelan dan sensasi, tapi memang dia ngelihat berdasarkan fakta, data, kalau memang Inul atau siapapun itu diundang memang sudah mencapai ke anak muda, ke generasi Gen Z. Atau iya mas, itu menjelaskan situasi sekarang Om. Kan anak-anak sekarang juga dia menikmati musik itu, dia lintas. Dia juga nonton Efek Rumah Kaca, dia ikut nyanyi. Dia nonton Pamungkas, ikut nyanyi juga. Ketika dapat koplo pun dia goyang. Sekarang betul, udah nggak ada batasan-batasan itu sekarang di anak muda juga nggak ada loh. Gitu. Jangan-jangan itu fenomena menjawab tadi itu gitu, bahwa bisa. Sebenarnya cara menikmati anak muda sekarang menikmati musik itu ya udah se-hybrid itu gitu, udah nggak jelas gitu. Betul. Dangdut ya ikut nyanyi, Pamungkas ikut, ada yang siapa lagi ya ikut gitu, dan bisa memang. Ya bisa. Kalau menurut saya juga bisa kita baca seperti itu, karena misalnya dangdut koplo ini kan sebetulnya masif ya, sangat
pekerjaan yang lebih mudah itu bagi orang itu menerimanya ketimbang menolaknya. Ya, artinya kita kan dapat terus gitu ya. Saya juga meskipun saya bagaimana saya ingin mencitrakan diri saya suka musik yang seperti ini, lagunya Wali ya saya hafal. Karena itu keputer terus di telinga, artinya lebih mudah menerima. Artinya karena masifnya itu ya. Tapi itu mungkin ditahan untuk mencitrakan diri pada fase-fase tertentu. Anak muda ingin berbeda dari yang kebanyakan, dari keramaian gitu. Tapi kemudian standar kekerenan ini kemudian dinegosiasi, dilebur. Nah, sekarang dengerin dangdut atau dengerin ERK itu sama kerennya. Sehingga kan menjadi ya sudah berbaur saja gitu. Nah ini persoalan-persoalan menjadi yang edgy atau yang dangdut gitu ya sama saja gitu, menjadi ternegosiasi. Batas-batas pemisahan ini bisa jadi dikikis melalui pentas-pentas seperti itu atau festival-festival seperti itu ya. Nah, jadi ketika itu sangat-sangat mungkin karena misalnya bekalnya itu ya hafal, sebetulnya hafal cuman menahan diri kan, stay cool gitu, stay cool untuk tidak menyanyi. Iya, tapi misalnya goyang, tapi nanti di motor ketika sudah sepi ya tetap nyanyi gitu ya, misalnya ke bawah karena nadanya ya godaan dari nadanya, dari lantunannya, dari liriknya yang mudah dihafal, catchy dan segala macam itu sulit sekali untuk ditolak. Nah, makanya saya bilang lebih sulit menolaknya ketimbang menerimanya karena kita bisa dengar di mana-mana, orang santai dengerin itu, kita kesana ketemu lagi lagu itu, artinya ya dari konsumsi yang seperti itu lama-lama di alam sadar juga, alam bawah sadar juga keputar terus ya, terngiang-ngiang ya. Itu sangat mungkin ketika ada wadahnya dan dibaurkan situasinya, itu sangat mungkin orang tidak lagi mengidentifikasi batas-batas kekerenan ini menjadi lebur gitu. Saya pikir dan itu terjadi di hari ini gitu. Itu bisa terjadi di hari ini. Sepakat saya sama Mas. Oke, Mbak habis. TC sebelum atau teman-teman Margin Kiri ada yang mau menyampaikan informasi yang ingin disampaikan untuk teman-teman kah? Mau ada diskusi berikutnya atau buku baru berikutnya atau apa? Monggo kalau mau ada. Oke, sekalian promosi mungkin ya. Untuk acara diskusi Kak Irfan besok akan berlangsung di Pasar Gembrong Jatinegara jam 3:30 ya. 3:30 sore. Oh, 3:30 subuh mau ngapain Bang? Dan juga hari Senin ada di Earhouse di Pamulang jam 8 juga. Dan untuk FYI, Margin Kiri sebentar lagi mau ngeluarin buku judul baru. Judulnya apa TTC? Marina Leda ya? Marina Leda. Iya, Marina Leda. Dan juga buku yang ditunggu-tunggu sama pemarkir, Sapi Babi. Sapi Babi Perang sebentar lagi naik cetak ulang. Jadi langsung dicatat dalam waiting list. Terima kasih. Sama yang satunya lagi nggak jadi? Apa? Di Jakarta. Iya. mumpung ketemu langsung bookingan gitu. Oke teman-teman, mohon maaf ini obrolan internal. Terima kasih Bung Irfan sudah berbagi pengetahuan dan update-nya juga. Tepuk tangan dong buat Bung Irfan. Semoga kita tunggu karya-karya lanjutan berikutnya gitu karena ini udah berkembang pesat gitu ya. Dan tadi udah banyak masukan juga kan. Ini baru satu tempat loh Bung, belum nanti ke Earhouse gitu ya. Ada geng-geng lain yang juga bisa memperkaya. Jadi jangan-jangan ini akan menelurkan buku keduanya gitu. Semoga gitu ya karena makin berkembang terus. Semoga juga Margin Kiri masih tetap mau menerbitkan ya kan. Kenapa selalu Jogja ya Cek? Nggak bercanda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia datang. Saya tahu bahwa hari Jumat itu juga waktu yang sangat sulit sebenarnya untuk bisa tepat waktu. Dan mohon maaf juga tadi juga cukup molor ya Bung, kita janjinya selalu jam 7 untuk Jumat dan 7:30, tapi kita akhirnya menjadinya jam 8 gitu. Jadi
mohon maaf kalau agak molor 30 menit dan itu ternyata terjadi di setiap Jumat ya, Ma. Jadi hampir selalu. Jadi kelihatannya acaranya kita langsung jam segitu deh Om, jangan jam setengah. Iya. Oke, saya tidak perlu menyimpulkan diskusi malam hari ini, tapi tadi diskusinya sangat menarik gitu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia. Mbak Riri, tadi sharing pengalaman juga keren banget gitu. Saya juga banyak ilmu gitu yang bisa saya lihat fenomena sekarangnya, dan teman-teman yang lain tadi udah berdiskusi, sharing pengetahuannya. Terima kasih sekali. Semoga kita serius, Gorontalo itu Gorontalo sana. Iya. Serius Mbak? Oh, dalam rangka ketemu Mas Irfan? Sekalian. Oh, ke Marjin dan ketemu Mas Irfan. Ternyata fansnya Marjin Kiri dan Mas Irfan ini banyak juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat kita semuanya dan terima kasih banyak.